Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Normalika. Kali ini kita akan belajar mengenai uji asumsi klasik, yaitu uji normalitas. Apa itu uji normalitas? Uji normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel. Apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal ataukah tidak? Uji normalitas berguna untuk menentukan data yang telah kita kumpulkan itu diambil dari populasi normal atau tidak. Nah, metode klasik dalam pengujian normalitas suatu data tidaklah begitu rumit. Berdasarkan pengalaman empiris dari beberapa pakar statistik, mereka menemukan bahwa data yang banyaknya lebih dari 30 angka sudah bisa diasumsikan berdistribusi normal. Nah, ini biasa dikatakan sebagai sampel besar. Meskipun demikian, untuk memberikan kepastian kepada kita selaku peneliti atau analis, maka untuk mengetahui data tersebut berdistribusi normal atau tidak, sebaiknya digunakan uji normalitas. Karena belum tentu data yang lebih dari 30 dipastikan berdistribusi normal. Demikian juga sebaliknya, data yang kurang dari 30 belum tentu tidak berdistribusi normal. Untuk itu, perlu dilakukan sebuah pembuktian dengan dilakukan uji normalitas. Uji normalitas dilakukan untuk analisis apa saja, yaitu digunakan untuk teknik analisis statistik parametrik untuk uji beda maupun uji hubungan. Nah, adapun analisis statistik parametrik yang akan kita pelajari ke depannya, salah satunya ada uji T, yaitu ada independent sample t-test dan peer sample t-test, sedangkan untuk yang korelasional ada product moment atau percent correlation. Kemudian yang penting juga yang perlu diketahui adalah uji normalitas ini hanya untuk variabel yang memiliki data berupa skor, yaitu jenis data, interval, atau rasio. Mungkin teman-teman sudah pernah mendapatkan materi ini ya. Jadi kita sedikit review saja. Untuk data rasio, ini adalah data yang mempunyai nilai nol mutlak. Artinya nilai nol mutlak di sini adalah nilai dasar yang tidak bisa diubah meskipun menggunakan skala yang lain. Contohnya tinggi badan, berat badan. Misalnya nih, si A memiliki berat badan 60 kg, sedangkan si B memiliki berat badan 120, maka dapat dikatakan bahwa si B 2 kali lipat lebih berat daripada si A. Kemudian data interval ini memiliki nilai skor juga, namun berbeda. Kalau yang di interval dia nolnya relatif, artinya tidak memiliki nol mutlak, meskipun memiliki arti hitung yang sebenarnya. Contohnya seperti suhu udara. Nah, suhu udara 0 kan bukan berarti tidak bersuhu, seperti itu. Jadi dia relatif. Selanjutnya, bagaimana kaidah signifikansi uji normalitas, yaitu apabila nanti skornya atau p-value memperoleh nilai 0,05, maka tidak ada perbedaan sebaran data antara sampel dan populasinya. Sebaran data sampel membentuk kurva normal, artinya sama seperti estimasi sebaran skor pada populasi. Nah, distribusi normal ini merupakan salah satu distribusi probabilitas yang penting dalam analisis statistika, di mana distribusi ini memiliki parameter berupa mean dan juga simpangan baku. Untuk distribusi normal dengan mean 0 dan simpangan baku adalah 1, ini disebut dengan distribusi normal standar. Nah, apabila digambarkan dalam grafik, kurva normal berbentuk seperti, bisa dilihat ya, seperti apa ini, genta atau bell shape yang simetris. Nah, teman-teman bisa perhatikan tabel ini. Pada sumbu X atau horizontal itu memiliki range atau rentang dari minus tak terhingga hingga positif tak terhingga. Jadi kurva normal itu memiliki puncak X juga yang memiliki skor 0. Perlu diketahui bahwa luas kurva normal itu adalah 1 sebagaimana konsep probabilitas. Kemudian kurva normal pada sisi kiri ini memiliki skor 0,5. Demikian juga luas kurva normal pada sisi kanan. Ya, coba saya berikan contoh ya supaya teman-teman lebih paham mengenai konsep uji normalitas ini. Misalnya nih, kita ingin meneliti tentang IQ remaja di Indonesia. Nah, kurva normal ini kita andaikan saja adalah populasi remaja di Indonesia. Jika kita bagi tingkat IQ menjadi rendah, kemudian normal atau rata-rata, dan tinggi, di mana letaknya teman-teman?
letaknya yang sebelah kiri itu adalah atau kita bilangnya ekor paling kiri, ini adalah posisi remaja dengan tingkat IQ rendah, misalnya rentang 80 sampai 90. Kemudian remaja dengan tingkat IQ normal atau rata-rata ini ada di posisi tengah, yaitu misalnya skornya 111 sampai 120 begitu. Dan remaja dengan skor tinggi ada di posisi paling kanan, yaitu remaja dengan IQ superior 120 sampai 130. Nah, posisi paling kiri dalam statistika kita biasa menyebut dengan underestimate, kemudian yang paling kanan adalah overestimate, dan posisi di tengah ini adalah nilai rata-rata. Nah, posisi di tengah inilah data normal. Nah, ini yang ingin kita capai. Apakah teman-teman sudah paham mengenai konsep uji normalitas? Ada pertanyaan? Nah, kita lanjut dulu. Untuk uji statistik normalitas itu dapat menggunakan berbagai metode gitu ya. Ada yang chi-square, Kolmogorov-Smirnov, Lilliefors, Shapiro-Wilk, dan Jardt-Pera. Nah, di praktikum ini kita akan menggunakan salah satunya saja, yaitu Kolmogorov-Smirnov. Apa itu uji Kolmogorov-Smirnov? Ini adalah pengujian normalitas yang banyak sekali dipakai, terutama setelah adanya banyak program statistik yang beredar saat ini. Nah, apa kelebihannya? Kelebihan dari uji ini adalah sederhana, teman-teman, dan tidak menimbulkan perbedaan persepsi di antara satu pengamat dengan pengamat yang lain, yang sering terjadi pada uji normalitas dengan menggunakan metode seperti grafik, seperti itu. Nah, selanjutnya untuk interpretasi, ini nanti cara kita membaca output dari SPSS di dalam tabel one sample Kolmogorov-Smirnov test nanti itu adalah menggambarkan indeks normalitasnya. Jadi jika assumption totalnya atau p-value-nya adalah 0,05 atau besar dari 0,05, maka sebenarnya datanya adalah normal. Kemudian untuk assumption totalnya atau p-value kecil dari 0,05, maka sebenarnya datanya tidak normal. Baik, ada pertanyaan? Jika tidak, sekarang saatnya kita melakukan analisis uji normalitas dengan menggunakan SPSS. Silahkan dibuka SPSS-nya masing-masing. Selanjutnya kita akan melakukan analisis uji normalitas menggunakan SPSS. Silahkan buka data penelitian yang sudah ada dan siapkan SPSS-nya. Di sini saya memiliki data penelitian dengan variabel tergantung adalah prestasi belajar dan variabel bebasnya adalah kedisiplinan kuliah. Sekarang kita mulai memasukkan datanya ke SPSS. Caranya adalah dengan mengcopy data penelitian dengan cara Ctrl+Shift bagian datanya saja ya. Ctrl+Shift panah kanan, kemudian panah bawah. Tekan Ctrl+C dan pindahkan ke bagian data view SPSS-nya. Pastikan kursornya berada paling atas. Tekan Ctrl+V. Sudah muncul, teman-teman? Nah, sekarang kita perlu melakukan penyesuaian di bagian variable view-nya. Untuk name, kita bisa menuliskan nama variabelnya atau cukup disimbol saja. Kemudian bagian 2 itu adalah variabel tergantungnya. Benar, teman-teman ya. Tadi variabel bebasnya adalah kedisiplinan kuliah, kemudian variabel tergantungnya adalah prestasi belajar. Selanjutnya bagian type sudah desimal. Nah, di sini kita perlu mengubahnya menjadi 0 saja ya, supaya memudahkan dalam membaca output hasil data analisis datanya nanti. Kemudian bagian label, ini kita menuliskan nama variabelnya, yaitu variabel bebasnya adalah kedisiplinan kuliah, variabel tergantungnya prestasi belajar. Kemudian kotak value, karena di sini kita akan menganalisis data yang semuanya berbentuk angka, jadi kita tidak perlu melakukan coding pada bagian value. Nah, jika sudah seperti ini, maka kita bisa langsung melakukan uji normalitasnya. Langkahnya adalah klik Analyze, kemudian Non-Parametric Test, pilih One Sample QS. Saya ulangi, Analyze, Non-Parametric Test, dan One Sample QS. Selanjutnya silakan pindahkan variabel yang ingin kita analisis ke kotak analisis atau kotak sebelah kanan, yaitu Test Variable List. Kemudian klik Option, centang deskriptif,
continue, dan pastikan bagian test distribution normal ini sudah tercentang. Kemudian oke. Nah, kita tunggu sebentar untuk outputnya. Nah, di sini sudah keluar teman-teman outputnya. Ada dua tabel, yaitu bagian descriptive statistik dan juga one sample Kolmogorov Smirnov test. Nah, untuk uji normalitas kita fokusnya pada Kolmogorov Smirnov Z dan juga asymmetric totalnya. Nah, sebelumnya saya contohkan dulu untuk bagian tabel deskriptif statistiknya ya. Nah, untuk variabel kedisiplinan kuliah memiliki jumlah subjek sebanyak 31 dengan min 5,97 dan simpangan baku atau standard deviation-nya 1,663, nilai minimum 3 dan nilai maksimum 3. Dan variabel prestasi belajar, jumlah subjeknya juga 31, minnya atau rata-rata 6,87, standard deviation-nya 1,565, minimum 4 dan maksimum 9. Di sini bisa kita lihat ya, kedua variabel memiliki jumlah subjek yang sama namun dengan min yang berbeda, di mana prestasi belajar itu lebih tinggi. Selanjutnya untuk tabel Kolmogorov Smirnov test, di sini bisa kita lihat untuk kedisiplinan kuliah dan prestasi belajar diperoleh indeks normalitas sebesar kedisiplinan kuliah 1,026 dan prestasi belajar itu 1,204 dengan taraf signifikansi atau SIMSIC total yaitu 0,243 dan 0,110. Artinya kedua variabel yang kita analisis memiliki P atau taraf signifikansi besar dari 0,05. Artinya tidak ada perbedaan sebaran sampel antara populasinya sehingga data dapat dikatakan normal. Jika sudah terpenuhi, maka selanjutnya kita bisa melakukan teknik analisis statistik parametrik yang ingin kita lakukan, baik itu uji perbedaan maupun uji hubungan. Begitu materi mengenai uji normalitas. Semoga teman-teman semuanya paham dan sampai jumpa di materi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day.